Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan webinar kelima yang diadakan oleh komunitas teman ADHD. Kemarin kita sudah melaksanakan sebulan ini ya, sudah 4 pertemuan sebelumnya, ada webinar 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari pengenalan tentang ADHD itu apa, kemudian ada yang terkait dengan terapi wicara, kemudian apa itu guru pendamping, kemudian ada beberapa terapi yang bisa dilakukan di rumah dengan cara yang sederhana, kemudian ada penjelasan juga dari psikiater tentang penggunaan obat pada anak ADHD gitu ya. Semua adalah sebagai wawasan pengetahuan buat Bapak Ibu semua terkait bagaimana sih penanganan pada anak dengan ADHD. Namun begitu, semua tetaplah sifatnya tailor-made karena semuanya sangat tergantung dengan kondisi anak dan masing-masing anak sudah dipegang oleh ahlinya masing-masing tempat mereka memeriksakan gitu ya. Jadi ada dokternya, psikiaternya, terapisnya, dan lain sebagainya, atau psikolognya. Bapak Ibu tetap untuk bisa memeriksakan lebih lanjut ke yang sudah menangani sebelumnya, yang tahu persis tentang kondisi anak. Jadi semuanya tailor-made, semua adalah yang kami sampaikan dalam webinar, sifatnya adalah pengetahuan dan wawasan yang bisa Bapak Ibu ketahui untuk bisa bantu mengoptimalkan anak-anak dengan ADHD. Nah, kali ini kita webinar terakhir ini untuk di bulan ini dalam rangka webinar ADHD Awareness Month, kita ini yang paling penting yaitu bagaimana sih penguatan keluarga. Karena anak-anak dengan ADHD akan bisa berkembang lebih optimal jika keluarganya support, jika keluarganya bisa membantu anak-anak dengan ADHD dengan sabar, dengan gigih, dengan peduli untuk bisa membantu mereka lebih optimal. Terapi dan lain sebagainya sifatnya hanya membantu, mendukung, tapi yang utama adalah bagaimana peran orang tua dan keluarga untuk membantu anak-anak dengan ADHD. Nah, kita hari ini kedatangan pembicara ahli ADHD, yaitu Prof. Yuke, Prof. Dr. Yuke Siregar. Beliau adalah, selamat datang Ibu Yuke, Prof. Yuke. Ibu. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah bergabung. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama. Ya, Prof. Yuke merupakan psikolog ya. Jadi psikolog yang memang berkecimpung, psikolog senior. Beliau berkecimpung menangani anak-anak dengan ADHD. Klien-klien beliau sudah beliau tangani sejak masih dini sampai sekarang menjadi anak-anak dengan ADHD yang sukses gitu ya. Mereka sudah pada ada yang bekerja, menikah, kemudian bisa melanjutkan studinya dengan baik gitu ya di S2 seperti itu. Mungkin ada yang S3 juga ya Bu ya, dan bekerjanya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bagus buat mereka seperti itu. Jadi beliau psikolog senior yang beliau sebagai dosen di Unpad, kemudian beliau juga ya tadi mendirikan sebuah biro psikologi Swaparinama di Bandung, dan itu luar biasa dedikasi beliau untuk anak-anak dengan ADHD. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau tentang bagaimana sih penguatan keluarga untuk anak-anak dengan ADHD, karena ini adalah istilahnya hal yang paling penting dari semuanya, yaitu bagaimana keluarga bisa kuat, bisa optimal dalam membantu anak-anak dengan ADHD. Prof. Yuke, mungkin bisa dimulai. Ibu Ririn atas sudah dibukanya ya. Terima kasih juga untuk perkenalan. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena sudah Ibu Ririn yang memperkenalkan. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin ada rekan-rekan sejawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sore dan selamat kita bertemu ya walaupun di virtual. Mudah-mudahan diskusi ini nanti membawa kebermanfaatan bagi kita semua.
Baik, saya telah diminta panitia. Terima kasih pada panitia yang telah memberi kesempatan saya juga untuk bicara di sini, yaitu mengenai optimalisasi anak dengan ADHD melalui pengasuhan, karena dimintanya pengasuhan orang tua. Jadi kita mengoptimalkan mereka, ya, perkembangan mereka, karena mereka mempunyai potensi yang baik biasanya. Tinggal kita optimalkan. Mereka ada masalah karena mereka memang memiliki gangguan. Baik, saya akan mulai dari makna pengasuhan itu apa. Kemudian saya bercerita, saya tidak akan bercerita lagi karakteristik dari anak dengan ADHD, karena ini adalah webinar terakhir kalau tidak salah, yaitu mengenai pengasuhan orang tua, dan sudah 4 itu bicara tentang apa karakteristik ada anak dengan ADHD. Mungkin saya tidak akan membahas itu lagi. Saya lebih kepada pengasuhan. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memasang 2 lagu yang sangat indah yang dinyanyikan oleh penyanyi yang tenar, yaitu Vina Panduwinata dengan Nora, anak remaja. Mari kita dengarkan lagu ini sebentar, kemudian kita renungkan, lalu saya akan bertanya mengenai lagu ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagunya. Silahkan mungkin Mbak Ririn atau apa mengenai lagunya. Iya Bu, sudah dengan Mbak Ita Bu. 2 hal, satu dia akan diasuh, yang satu dia sudah menjadi seseorang individu yang akan mengejar cita-citanya. Mari kita lihat. Satu sudut kita sekarang pada hari ini kita akan bicara tentang pengasuhan, tapi tujuannya pasti adalah mengembangkan anak dengan ADHD ini untuk mencapai cita-citanya mereka. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya. Bagaimana caranya? Nah, kita gabung antara 2 lagu itu. Yang satu, bagaimana orang tua mengembangkan, memperlakukan anaknya menjadi tumbuh. Ya, di situ adalah tumbuh. Tumbuh untuk meraih cita-citanya. Dan di satu sudut, lagu yang tadi saudari Nora, anak Nora, itu yang bernyanyinya, dia mengejar cita-cita dan kepercayaan diri. Nah, saya akan mulai dengan itu, artinya pengasuhan untuk mengoptimalkan anak mencapai cita-citanya. Sekarang yang kita bicarakan anak dengan ADHD. Ya, next. Kalau pengasuhan berarti ada 2, orang tua dan anak. Orang tua adalah guru pertama, orang yang paling signifikan mengembangkan anak karena anak dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Tidak ada yang di sekolah ya, guru duluan gitu. Tidak. Selalu orang tua. Hanya orang tua itu yang signifikan untuk mengembangkan anak. Kemudian anak adalah individu-individu dalam keluarga yang pertama menerima pelajaran tanda kutip melalui pengasuhan dari guru yang pertama, yaitu orang tua. Nah, ini 2 hal yang memegang peranan penting. Kita juga di sini barangkali ya, next. Di sini kita akan melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, kita melihat di sini. Pertama, kita harus kenal siapa anak ini. Ya. Pertama, anak ini adalah bukan miniatur orang dewasa. Jadi bukan orang dewasa yang dikecilin, bukan. Tapi dia punya dunianya sendiri, anak dan remaja itu.
Jadi bukan dunia dewasa, tapi dunia anak, dunia remaja. Punya cirinya sendiri. Itu yang harus difahami oleh kita. Ya, punya cirinya. Jadi dunia anak, dunia remaja, dunia dewasa. Jadi bukan miniatur dewasa. Kadang-kadang kita memperlakukan mereka seolah-olah mereka harus sudah tahu semua. Ya, belum. Kita yang berumur 30 tahun, pengalaman kita sudah 30 tahun misalnya. Mereka yang baru 8 tahun, 6 tahun itu belum mencapai. Mereka masih ada di ujung kiri yang pernah kita lampaui itu, usia-usia itu. Ya. Kedua, anak itu atau remaja itu dalam perkembangannya melewati suatu periode perkembangan. Ya, mulai dari bayi, mulai dari dikandung, bayi, usia anak awal biasanya prasekolah, usia anak akhir, dan remaja. Ya, remaja. Dan nanti dewasa, tua, selesailah. Kalau meninggal tidak ada lagi perkembangan. Lalu anak juga punya kebutuhan sebagai seorang manusia. Dan ini kebutuhan ini dimiliki oleh semua orang. Ya, yaitu ingin dihargai. Ingin diterima oleh lingkungan. Lingkungan pertama, keluarga. Ingin diterima. Diterima sebagai individu yang unik, yang berbeda antar anggota keluarga. Kemudian dia juga ingin merasa penting dalam keluarganya. Karena dia bagian dari keluarga. Lalu anak juga ingin merasa dimiliki oleh kedua orang tuanya, oleh anggota keluarganya, oleh semuanya. Dan mempunyai rasa aman baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang terakhir, dia merasa ingin disayangi oleh, saya bicara dalam hal ini adalah orang tua. Nah, ada kebutuhan, ada dunianya, bukan miniatur anak, punya periode perkembangan, dan setiap periode punya karakteristik. Apakah ini berlaku hanya untuk anak normal? Tidak. Mengapa kita sebut anak dengan ADHD? Artinya, anak secara anak, dia punya ciri-ciri periode sesuai periode perkembangannya. Di mana dia berada? Anak 8 tahun sampai 12 tahun dia ada di usia anak akhir atau di usia SD. Kalau dia 2 tahun sampai 6 tahun itu ada di usia anak awal. Jadi itu menjadi milestone. Milestone itu menjadi batas standar. Standar, karakteristiknya itu standar. Apa yang harus dicapai, lalu karakteristiknya seperti apa setiap periode, itu dimiliki anak dengan ADHD. Jadi sebagai anak dia punya itu. Sebagai anak dia punya kebutuhan ini. Sebagai anak dia bukan miniatur orang dewasa. Sebagai anak dia punya dunianya. Plus ya, dengan itu plus. Dia punya masalah kebetulan. Punya masalah yang dia sendiri tidak minta, tapi dia punya masalah. Masalah itu bisa delay, terlambat dalam perkembangan, bisa disable, bisa juga gangguan disorder. Jadi yang di atas tadi, bukan miniatur, dunia anak dan sebagainya itu dialami oleh anak dengan ADHD. Sebagai anak kita harus paham tentang periode perkembangan dan karakteristiknya. Yang keempat tadi, kebutuhannya dan sebagainya. Tapi dengan masalah ADHD, dalam hal ini kita bicara masalah, yaitu merupakan gangguan. Kenapa merupakan gangguan? Karena dia sudah mengganggu dirinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, mengikuti akademik, menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan, dia punya problem. Karena itu disebutnya gangguan. Jadi anak dan remaja dengan masalah. Nah, mungkin saya akan bicara di sini anak ya dengan remaja. Nah, kemudian masalahnya adalah ADHD. Ya, next. Nah, tadi milestone itu normal ya.
ciri umum. Nah, kemudian ada exceptional, itu bisa kurang, bisa lebih. Yang sering dikenal ABK gitu ya, ciri ABK. Nah, sini ada yang kurang, ya, misalnya atensinya kurang. Kalau kita bicara ADHD, atensi yang kurang. Ada juga yang lebih, misalnya anak gifted, anak pandai dan sebagainya. Jadi artinya anak dengan masalahnya, anak dengan ADHD, dia punya ciri periode umum, kebutuhan sebagai individu, tapi dia punya ciri ABK, dalam hal ini ADHD. Artinya dia punya dua hal, sebagai anak tapi juga dengan ciri ADHD. Nah, inilah yang menyebabkan masalah baik bagi anaknya maupun lingkungan. Ya. Ya. Nah, di sini mengapa menjadi masalah? Karena dia ada karakteristik dari gangguannya. Tentunya di sini gangguan ADHD. Ada dampak dari kondisi ADHD kepada kehidupan dirinya. Dalam sekolah, dalam dunia dengan bergaul, lalu memenuhi tuntutan yang di rumah atau kehidupan sehari-hari. Kemudian juga memerlukan penanganan biasanya. Penanganannya itu medis, psikologi, profesi lain, bisa terapis, guru, dan sebagainya. Nah, saya bicara tentang ADHD, berarti masalah yang dialami anak atau remaja itu ada karakteristik, gangguan yang berkaitan dengan ADHD yang mempunyai dampak dalam kehidupan anak dan remaja tersebut, sehingga tampak seperti maladaptif, tidak mampu untuk menyesuaikan, atau non-adaptif, ya, non-adaptif, tidak bisa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan, di mana di kelas misalnya harus diam, dia nggak bisa diam. Kemudian mungkin harus menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak selesai, ya. Kemudian di dalam berteman, karena dia mungkin impulsif, ya, sering ini juga dia ditinggal temannya, misal kadang-kadang seperti itu. Nah, penanganan dan oleh karena itu memerlukan penanganan. Dan tapi tidak hanya penanganan di rumah, dia harus pengasuhan. Ya, itu yang penting adalah pengasuhan. Karena pertama dia yang berinteraksi dengan anak-anak tersebut. Ya. Nah, saya akan mulai dengan attention deficit hyperactive disorder atau sering ADHD. Bisa ADD, bisa ADHD, bisa combine, bisa dua-duanya. Nah, itu tidak saya bicarakan lagi. Mudah-mudahan sudah kemarin, ya. Ya. Saya apa yang harus diketahui sebagai orang tua mengenai ADHD ini? Ini yang harus diketahui. Pertama, ada kumpulan simptom. Ada tingkah laku yang mencakup inatensi, impulsivitas, dan hiperaktif. Ya, nah ini mungkin sudah kemarin diterangkan. ADHD bukan sesuatu yang baru yang muncul, tapi sudah dikenal ya oleh ilmu klinikal, yaitu kira-kira 1902. Istilahnya bervariasi, berganti-ganti. Yang terakhir adalah ADHD. ADHD ini terjadi bukan hanya periode anak, tapi long term hingga dewasa. Dan tapi dengan kematangan itu akan berkurang gejalanya, misalnya ya. ADHD tampil pada semua usia bisa. Tidak memilih, bisa usia, bisa etnik, budaya apa aja, bisa suku bangsa apa saja, bisa ADHD. Nah, menampilkan dari tingkah laku ADHD-nya, gejala tingkah lakunya, itu sangat bervariasi pada setiap anak. Ya, yang ditampilkannya itu bervariasi. Kok ada
yang ada, yang utamanya ada 3 hanya. Inatensi, ya, sulit untuk inikan atensinya. Lalu impulsif, jadi artinya berkaitan dengan emosi, yang dia melakukan sesuatu biasanya tanpa dipikir dulu, ya, impulsif, segera melakukan sesuatunya secara emosi, biasanya berkaitan dengan emosi. Lalu hiperaktif, bergerak, ya. Nah, ada yang cuma inatensinya yang tinggi, impulsivitasnya ada, hiperaktifnya ada tapi tidak tinggi, biasanya itu ADD misalnya. Tapi kalau inatensinya tidak tinggi tapi ada pasti, impulsif hiperaktifnya tinggi, itu disertai attention disordernya disertai hiperaktif dan impulsivitas. Nah, ada yang combine, artinya ada dua-duanya kuat, ya. Nah, tidak semua anak menampilkan sama simptomnya. Karena itu tailor-made penanganannya. Bisa berbeda dari hari ke hari, ya, juga. Nah, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, tapi muncul yang lain misalnya kayak gitu. Tapi semua masih ada di dalam koridor ADHD. Rentang gangguannya itu mild dan dari mild sampai severe, sampai yang berat, ya. Nah, ini harus kita ketahui dahulu. Ya. Nah, mari kita lihat. Kalau saya ambil seperti ini, dasar dari ADHD itu pasti biologis, yaitu adanya disfungsi di dalam satu area di otak, yaitu sering dikenal lobus frontal. Nah, lobus frontal ini berkaitan dengan fungsi berpikir. Ya, fungsi berpikir ini punya fungsinya mengendalikan diri dan 2, menyadari tentang dirinya. Nah, itu. Jadi mengendalikan dirinya, mempunyai fungsinya, menyadari tentang dirinya. Artinya menyadari itu, saya tahu ini saya sedang belajar. Saya tahu sedang mendengarkan ceramah. Saya tahu saya sedang masak. Saya tahu sedang ini, itu awareness, sadaran tentang diri kita. Lalu pengendalian, oh saya kalau sedang di kelas saya harus diam. Oh kalau itu pengendalian. Nah itu semua fungsi dari tadi area frontal tadi. Nah di dalam fungsinya itu, karena fungsi kognitif, ada beberapa fungsi eksekutif yang penting di sini, yaitu atensi. Seberapa jauh anak ini memusatkan, memfokuskan diri pada suatu tugas tertentu yang spesifik, misalnya sedang belajar ini, sedang mendengarkan ini, itu spesifik. Seberapa jauh dia tahan untuk mendengarkannya atau melakukannya hingga selesai pada tugas yang spesifik, hingga selesai. Dan seberapa seringnya dia terdistrak, ya terganggu oleh stimulus dari luar dirinya atau dari dalam dirinya sendiri, sehingga mengganggu pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaan yang spesifik tadi. Ya, lalu itu adalah atensi. Biasanya atensi itu penting dalam kehidupan sehari-hari, karena atensi adalah gerbang kita kenal dunia luar. Karena kita melihat sesuatu itu, banyak rangsangan yang masuk ke mata kita, ke pendengaran kita, ke perabaan kita dan sebagainya. Tapi biasa kita menyeleksi dari semua rangsangan, lalu kita memfokuskan ke menyeleksi, kita lalu yang menarik perhatian kita memfokuskan. Nah itu atensi. Problem dalam atensi maka berpengaruh terhadap yang lain, gitu ya. Nah misalnya yang dekat pengaruh mengingat. Karena kita tidak memperhatikan, maka mengingatnya pun punya problem. Kemudian karena kita punya problem mengingat, maka kita tidak bisa mengorganisasikan apa yang ada di lingkungan kita. Nah, organisasi itu bagian dari perencanaan, ya, mana yang mulai, mana yang akhir, itu organisasi. Bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat menyelesaikan tugas. Nah, itu
punya tahapan-tahapan sebenarnya. Kemudian karena impulsif dan hiperaktif, itu kayak kalau ada problem di satu area otak ya, maka dia seolah-olah akan ngajak lain, yaitu area yang berkaitan dengan emosi, area yang berkaitan dengan motorik. Ya, karena pengendalian yang lemah, impairment, maka emosi pun sama geraknya pun punya problem. Nah, biasa ini disebut fungsi eksekutif. Itu adalah gangguan-gangguan yang didasari pada dasarnya biologis tadi. Oleh karena dia punya masalah di dalam atensi dan sebagainya, maka yang atensi, daya ingat, perencanaan dan organisasi, regulasi emosi dan sebagainya itu ditampilkannya dalam bentuk tingkah laku, ya, tingkah laku. Jadi kita bisa lihat orang mengingat, nggak ada kita lihat di otak bagaimana mengingat, tapi yang kita lihat adalah dia mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan mengingat. Jadi itu adalah tingkah laku. Nah, karena dia problem di dalam fungsi eksekutifnya, maka di dalam bertingkah laku pun ke lingkungan sosialnya itu juga ada masalah, yaitu non-adaptif. Kadang-kadang disuruh ini, dia berbeda gitu, karena mungkin persepsinya, mungkin dia terdistrak dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita ingat sebagai attention deficit. Tingkah laku yang non-adaptif ini yang perlu kita ubah, ya. Dan juga fungsi eksekutif yang lemah ini perlu ditingkatkan atau diturunkan. Bagi impulsivitas, bagi hiperaktif kita reduksi. Tapi bagi atensi, daya ingat, organisasi, perencanaan kita tingkatkan. Ya, itu fungsi dari kita mengasuh anak ini. Ya. Nah, tadi saya sudah bicarakan. Jadi kalau kita bicara ADHD pasti ada biologis, kemudian ada psikologinya dan sosialnya. Jadi biopsikososial. Ya, sosialnya interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi tuntutan, psikologinya perilaku fungsi eksekutif, biologinya fungsi otak. Ya, karena itu penanganannya itu multimodal. Ya. Nah, ini mungkin tadi sudah kita lewat saja. Nah, anak-anak dengan ADHD punya kekuatannya, tapi punya kelemahannya. Ini hanya beberapa saja yang saya ambil. Kelemahannya sulit memusatkan perhatian, sulit melakukan organisasi perencanaan, kurang kesadaran mungkin akan time, waktu, selalu bergerak, ya, tidak terarah, tanpa tujuan, tapi geraknya itu tanpa tujuan, ya. Kemudian kadang-kadang melakukan ini dia tinggal pindah lagi ke sini gitu ya. Memberi reaksi sebelum berpikir kadang-kadang, ini hanya beberapa saja yang saya ambil. Sulit menunggu giliran, sulit menunda keinginan ya. Nah, tetapi dia punya kekuatan, energik ya, karena nggak bisa diam tuh energik. Spontan, dia kalau bicara spontan. Dia kreatif sebetulnya. Dan sering kaku ya, harus begitu aturannya gitu. Lalu tapi dia sering memunculkan ide-ide sendiri ya, kayak inovatif ya, dan siap selalu kalau ini ready untuk action gitu karena dia nggak bisa diam ya. Lalu kadang-kadang dia nggak tahu bahaya karena risk taking ya. Nah, ini kekuatan yang sering dimilikan. Kadang-kadang charming ya, dia di dalam mengupakan segala, memiliki banyak ide dan selalu daya halnya kuat ya. Dan selalu mencoba yang baru, menemukan solusi baru ya. Kemudian memiliki talenta, biasanya artistik, musik dan atletik. Nah, kekuatan inilah yang kita harus atur menjadi sesuatu yang positif. Jadi kelemahan yang tadi kita kembangkan untuk menjadi sesuatu yang positif. Mungkin saya menangani anak-anak
dengan ADHD itu mulai dari tahun 90-an barangkali ya, tahun 90-an. Itu mulai anak-anak yang saya tangani mulai dari umur 3 sampai 5 tahun sampai mereka selesai ya. Jadi saya sangat terharu sekali karena mereka selesai, dan saya sangat terharu karena orang tuanya gigih dan gurunya juga membantu, sehingga orang tua yang gigih ini saya manggilnya pendekar pada mereka karena kekuatan mereka, fokus mereka tidak berhenti. Nanti saya akan lihat, kemarin saya juga mendapat telepon, yang satu sudah yang masih yang SMA sudah diterima di perguruan tinggi ya, terus kemudian yang satu baru lulus kembali dari internship-nya, sekarang sudah punya penempatan menjadi kemudian juga dia yang satu ini akhirnya di Prancis ya S2, terus dia sekarang belajar melukis dan dia mengirimkan. Jadi sampai sekarang kontak dengan para orang tua itu masih dengan saya, dan tetapi mereka sudah mandiri semuanya anak-anaknya ya. Dan kemarin ada yang menikah, jadi saya juga ikut melihat walaupun virtual. Ya, nah mari kita sekarang gimana caranya membuat anak ini berprestasi dan baik. Karena milik mengejar cita-cita tadi bukan hanya milik anak-anak normal, tapi anak yang mempunyai gangguan atau yang bermasalah juga bisa dikembangkan sesuai potensinya. Yang pertama sekali harus Ibu Bapak ketahui, kita tidak bisa jalan hanya satu saja, tetapi treatmentnya yang harus diikuti terus ya adalah yang harus kita sabar mengikutinya adalah treatment multimodal, yaitu psikolog ya, dalam hal ini psikolog. Saya melakukannya dengan pendekatan integratif, yaitu psikoedukasi, kemudian modifikasi tingkah laku, dan semuanya dengan pelatihan, ya pelatihan yang sifatnya terapeutik. Nah, tujuan psikolog mengembangkan anak dengan ADHD. Keluarganya sebagai supporting untuk mengembangkan ADHD. Sekolahnya harus bertindak sebagai supporting untuk anak dengan ADHD. Harus sejalan, ya. Jadi antara psikolog, keluarga, dan sekolah itu sejalan. Program-programnya kita harus diberikan ke sekolah dan berikan kepada keluarga. Harus sejalan. Memang berat karena banyak yang harus ditulis, banyak harus dibikin grafiknya, dan selalu 2 minggu atau 3 minggu sekali mengisi kuesioner ya, melihat perkembangan. Memang itu dilakukan. Kalau enggak kita tidak pernah tahu perkembangan dari anak ini. Jangan lupa kalau memang harus medikasi, karena obat itu juga penting, mungkin sudah diterangkan. Karena dokter tahu siapa yang harus pakai obat dan tidak pakai obat. Kemudian juga ada terapi-terapi lain kalau memang dibutuhkan. Misalnya terapi okupasi, itu kalau misalnya ada kekakuan atau ada yang di dalam hal-hal yang berkaitan dengan otot dan sebagainya ya, dengan kemudian terapi bicara kalau ada masalah dalam bicara, dan pedagog kalau ada masalah-masalah dalam akademik. Nah, ini harus satu tim yang bersama-sama menggarap satu program dengan anak dengan ADHD ini. Yang digarapnya cuma satu kok anak tersebut. Jadi harus tim. Jadi kami tahu apa yang dilakukan oleh Kopassi, apa yang dilakukan pedagog tahu apa yang dilakukan psikolog, dan kita memberikan ke sekolah ya. Nah, ini pendekatan ini harus diikuti dengan baik, dengan sabar ya. Nah, psikolog membuatnya adalah tailor-made. Tidak pernah sama antara anak. Tetapi kalau dekat kelihatannya seperti itu bisa dijadikan kelompok. Ya, misalnya saya punya 3 yang anak yang mirip-mirip sekali, itu bisa 3. Kelasnya sama, kemudian ini sama, mereka bisa bersama-sama bermain. Tapi ada yang harus sendiri.
Nah, itu tergantung dari kondisi dari si anak, apa mild atau dari mild sampai ke severe, simptomnya berbeda dalam penampilannya dan sebagainya, dan itu sangat harus diperhatikan dengan penuh, ya. Ya. Nah, yang dilakukan treatment psikologi nanti barangkali satu-satu khusus untuk orang tua ya, kita bicara nanti. Sebetulnya kayak gini ya. Untuk pertama sekali yang harus diberikan dengan psikoedukasi itu adalah orang tua. Orang tua di sini punya peran yaitu expert. Dia harus menjadi expert dalam ADHD. Dia paham karakteristik ADHD, dia paham assessment-nya, dia paham treatment-nya, dia paham pengasuhan anak dengan ADHD dengan cinta. Cinta itu bukan cinta, tapi contoh perilaku apa yang ditampilkan orang tua. Iklim apa? I-nya tuh iklim apa yang dibentuk di rumah. Nilai-nilai apa yang harus dikembangkan. Dan tanggung jawab bukan tanggung jawab ibu saja, tapi ini tanggung jawab keluarga bersama dan tanggung jawab anak itu sendiri. Ya harus ditumbuhkan itu. Nah, kemudian memahami diri pribadi orang tua itu harus paham tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dalam mengasuh, jangan melihat kelemahannya pada diri sendiri, tapi pada kekuatan yang dimiliki oleh orang tua. Lalu orang tua juga berperan sebagai manajer. Bagaimana melakukan pelaksanaan kehidupan sehari-hari, menerapkan aturan, rutinitas pada anak-anak dengan ADHD berbeda dengan anak-anak biasa. Model seperti apa, konsistennya, repetisinya seperti apa, itu harus diketahui. Lalu juga sebagai trainer dan sporting. Jadi mengikuti latihan-latihan yang diberikan psikolog ya secara repetisi diberikan psikolog yang dimana pelatihan itu diberikan secara repetisi, pengulangan, harus konsisten dan fun. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud di sini. Lalu orang tua harus menjadi anggota tim kerja kita. Ya, nggak bisa dengan para profesi itu menjadi bagian dari kita. Jadi orang tua menjadi bagian yang penting karena setiap saat kita bercerita tentang kemajuan anak ini, kemudian kita bicara pada anaknya tentang kemajuannya, dan guru juga harus bicara tentang kemajuannya, orang tua bicara tentang kemajuannya. Kalau tidak, anak ini tidak pernah punya keyakinan bahwa dia bisa maju. Lalu tahap kedua, itu adalah diberikan pelatihan bagi guru. Guru harus paham ADHD, assessment-nya, strategi mengajar, pengajaran intervensi di kelas. Ya, itu harus paham. Karena kalau anak ini sudah kayak capek, maka ada treatment tertentu, baik individual ataupun kelas. Ya, itu harus diketahui. Dan terakhir, pada anaknya sendiri itu diberikan treatment integratif. Itu pada anak-anak prasekolah sampai anak usia SD. Tapi kalau udah remaja ke atas itu biasanya coaching. Kita sudah berbicara dengan mereka. Kalau ini melakukan sesuatu, ya. Nah, itu yaitu meningkatkan fungsi eksekutifnya, peningkatan sosial personalnya, dan peningkatan akademiknya. Jadi 3 hal ini serentak kita berikan, ya, dengan psikoedukasi, modifikasi tingkah laku, dengan aktivitas games. Karena anak-anak dengan ADHD, kalau diberikan sesuatu yang menekan, dia akan tegang. Ya, karena itu harus seperti fun. Supaya brain-nya tidak tegang, maka dia bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, itu yang prinsip terapi yang diberikan. Ya. Nah, mungkin seperti ini.
treatment pada ADHD itu sepanjang rentang kehidupan, ya, long term. Nah, ini treatment ADHD sepanjang rentang kehidupan tuh mulai dari anak awal sampai dewasa. Nah, pada anak awal 26 tahun, pengasuhannya atau pengembangan anak ini lebih ke pembentukan. Pembentukan executive function, lalu pembentukan bagaimana executive function, bagaimana dia berkonsentrasi, bagaimana dia planning, itu di anak ini diberikan latihan sambil bermain. Dia bukan terapi yang formal, tetapi informal. Jadi kita ini kan permainan-permainan yang harus yang mempunyai, yang memancing atau mengembangkan atensi, memori dan sebagainya diberikan pada anak ini. Dan biasanya tim kerjanya medis, psikolog, orang tua, guru, pada guru yang kalau dia sudah masuk TK atau apa, gurunya perlu tahu apa yang dilakukan. Lalu terapis. Treatmentnya informal. Lebih bermain. Tapi kalau pada 7 sampai 12, di sini lebih banyak tim kerjanya. Orang tua, guru, ada guru khusus, konselor, guru olahraga. Kalau memang masih pakai terapis, harus pakai terapis. Biasanya sih yaitu pedagog. Ya, karena sudah sekolah mereka. Nah, di sini mulai formal. Saya memberikannya mulai dari SD kelas 1 sampai ini. Sedangkan 26 tahun di bawah saya lebih banyak bermain. Nanti remaja, pemantapan awal yang sudah dikembangkan dan dibentuk dulu, dikembangkan, dimantapkan di remaja. Nah, pemantapan ini dia menggunakan apa yang sudah dikembangkan. Jadi di sini tim kerjanya psikolog, tapi penekanan pada orang tua, remaja, dan guru. Nah, di sini sudah coaching. Jadi di sini sudah kita bukan melakukan terapi seperti yang formal di sini. Nah, di sini itu terapi yang dilakukan biasanya anak-anak diberikan latihan di klinik, dibawa pulang oleh orang tuanya. Nah, di sini orang tuanya nanti yang melatih selama sebulan, itu latihannya kalau harinya tetap, kalau Senin, Rebo, Jumat, tetap Senin, Rebo, Jumat. Lalu jamnya harus tetap. Kalau jam 4, ya jam 4 terus. Sampai kapanpun tetap Senin, Rebo, Jumat, jam 4. Mengapa ini penting? Karena time management mereka itu belum berkembang atau tidak berkembang dengan baik. Mereka harus dilatih dengan time. Ya, pakai timer, pakai apa, sehingga dia biasa, oh Bu, ini Senin, Rebo, Jumat kita latihan nih. Sekarang harus latihan nih. Jadi harus sampai kayak gitu. Jadi dia kalau sudah begitu, dia sudah sadar, menyadari bahwa ada waktu terapi, ada waktu belajar, ada waktu bermain. Karena time management harus dilatih kepada mereka. Semuanya harus dilatih. Nah, mungkin tuh di belakang nanti saya akan cerita. Lalu pada remaja, awal dan akhir. Nah, dewasa biasanya lulus dari SMA, ini biasanya mandiri. Dia akan datang sendiri ke saya untuk bercerita pengalaman dia kalau ada masalah. Ya, jadi tim kerjanya itu dia udah mandiri, biasa individu, tapi kalau udah ini ya, kalau sudah makin dewasa ke sana, mungkin udah bekerja dan sebagainya, dia datang dengan pasangan dan sebagainya. Nah, kalau dewasa akhir itu sudah mantap ya. Mungkin ini maaf ya, ini salah ya. Tim kerja di sini, Mbak Ita tolong ya, ini adalah anak itu sendiri, belum ada pasangan, tapi di sini yang pasangan. Ya, pasangan. Ini maaf, ini barangkali tersama nih. Ya. Ini di sini hanya mandi individu remaja itu dewasa awal itu sendiri. Nah, kemudian dengan psikolog. Biasanya orang tua sudah dikurung, artinya kenapa dikurung itu artinya dia datang kalau diperlukan. Ya, kalau. Nah, ini adalah bagaimana pengembangan anak remaja yang tujuan akhirnya memandirikan dia. Jadi tujuan penanganan anak dengan
ADHD bukan untuk menggantung diri pada kita, tapi dia harus lepas, bisa mandiri. Ya, bisa mandiri. Itu tujuan kita. Jadi long term itu adalah makin lama dia makin dikembangkan ke arah mandiri. Dengan latihan yang sedini mungkin dan konsisten, ya, kemudian itu akan membentuk dia meregulasi dirinya. Hilang 100% tidak, karena dengan kondisi ini, dengan latihan ini dan diberikan ini dengan sesuai dengan kematangannya, tapi karena dia delayed, lambat dalam kematangannya, usia dia makin bertambah. Ya, jadi suka masih ada gejala-gejalanya. Tapi misalnya kalau hiperaktif makin dewasa itu kan makin matang ya, semua yang pengendaliannya itu hanya tidak lagi bergerak, ada gerakan tapi sudah tidak loncat sana loncat sini lagi, tapi masih ada kadang-kadang ya. Terus lupanya misalnya masih suka ada, lupa kunci lah, lupa ini. Nah itu yang, tapi mereka sudah meregulasi, oh saya ini suka pelupa, mereka suka bikin nota. Kalau yang saya ketemu dengan mereka yang sudah pada lulus waktu itu sarjana, kita kumpul ya, mereka cerita kalau lupa mereka bikin nota sendiri. Nah, jadi itu kebiasaan itulah yang harus ditanam sehingga dia bisa meregulasi dirinya. Nah, ini adalah kita melatih treatment ADHD sepanjang rentang kehidupan, mulai dari anak awal hingga dia dewasa. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana optimasi. Nah, ini mungkin yang kita diskusikan pada hari ini. Dan saya harap kita berdiskusi di sini. Pertama, kita melihat sebetulnya yang namanya short term, ya di sini ada, ini optimasi perkembangan anak dengan ADHD, ada short term, ada long term. Semuanya ini long term sebetulnya. Tapi ada yang dikatakan short term, yaitu tadi dengan pelatihan yang pelatihan yang diberikan oleh psikolog dari usia anak pra dengan anak SD, itu short term, tujuannya untuk mengembangkan fungsi eksekutif, melatih fungsi eksekutif. Nah, ini biasanya simptom, menurunkan atau meningkatkan yang lemah, menurunkan yang terlalu tinggi. Ya, jadi misalnya atensinya ditingkatkan, mengingat ditingkatkan. Tapi kalau hiperaktifnya diturunkan, impulsivitasnya diturunkan. Nah, itu semua short term. Kita memberikan latihan klinik, di klinik dan di rumah biasanya. Nah, kemudian tadi saya katakan fungsi eksekutif, sosial personal. Sosial personalnya itu gimana berteman. Bagaimana berteman. Kemudian kalau personalnya itu menumbuhkan rasa percaya harga dirinya. Ini harga diri. Terus menjadi kalau dia sudah tahu, oh saya itu begini, kemampuan saya seperti ini, maka timbul percaya dirinya. Nah, kemudian itu adalah di B. Ini ada yang kita lakukan aktivitas-aktivitas di sini. Ya, nanti kita kasih contoh satu-satu. Regulasi tingkah laku di sini mengatur tingkah laku, misalnya bagaimana dia belajar, bagaimana dia supaya tidak marah, misalnya ya, bagaimana ini semua repetisi dilakukan terus-menerus. Nah, lalu punya aturan yang jelas. Lalu supporting dengan fasilitas, ya. Kemudian reward punishment harus seimbang, jangan banyak punishment-nya. Nah, kemudian akademiknya itu bagaimana kita melatih mereka untuk belajar di rumah, sekolah dan kelas. Nah, sedangkan nanti di dalam regulasi tingkah laku kita melatihnya, itu dilakukan relasi antara orang tua dan anak itu harus positif dan komunikasinya itu jelas, ya paham apa yang dilakukan. Nah, kemudian step by step ya di sini. Step by step ini
mungkin di sini adalah tidak bisa kita melatih anak langsung jadi instan. Hari ini kita latih, besoknya jadi, enggak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada itu pelatihan ini bukan hari ini oke, besok hari ini dilatih besok oke. Besok pasti atensinya enggak. Itu tetap terus harus dilatih, harus dilatih, harus dilatih. Ini hilang ininya. Mbak Ita, screen-nya hilang. Iya, Bu, sebentar. Oke. Iya, Bu, sudah. Nah, tim kerjanya yang solid. Apa arti tim kerja solid? Ayah, ibu harus sama frame-nya. Kemudian juga anggota keluarga lain, kalau ada kakaknya, juga adiknya misalnya ya, itu harus diikut sertakan mensupport anak ini. Ya, mensupport, membantu agar anak ini berkembang merasa bagian dari keluarganya yang menjadi penting dalam keluarganya, bukan diistimewakan, dia tetap berjalan seperti biasa, tapi diberikan saling mensupport satu sama lain. Itu harus solid sekali. Dan yang terakhir, dasarnya cinta. Ya, cinta dan 3 vitamin A kalau saya bilang kepada para orang tua itu. Accepting. Terima dulu anak ini dan kondisinya. Jadi artinya, anak saya kenapa begini sih? Anak gitu, itu belum accepting. Accepting akan tumbuh affection. Dari affection, anak ini akan didorong achievement dengan mudah. Nah, baik, ini yang kita bicarakan hari ini. Tadi ada yang menanyakan referensi. Mungkin nanti saya akan tambahkan referensinya karena banyak sekali, Bu. Jadi mungkin referensinya banyak bukunya. Nanti akan saya bisa di screen ya, ditampilkan. Nanti saya akan tanya Mbak Ita ya. Nah, baik. Ini adalah saya akan mulai dari Ibu dan Bapak dulu. Kita bicara tentang ini. Apa yang ingin diketahui Bapak Ibu dalam pengasuhan anaknya, anak dengan ADHD tersebut? Silahkan bertanya sehingga saya akan jawab oleh orang tuanya, yaitu anaknya sudah selesai internship di kedokteran dan juga dia sudah mendapat di HCU ke tempat untuk bekerjanya. Kemudian kemarin anak dengan ADHD-nya telepon ke saya, dia sedang membuat studio untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan jurnal dan kemampuan art, yaitu bagi anak-anak dengan ADHD. Saya senang sekali dengarnya. Kemudian yang di Prancis yang sedang S2, ibunya malam tadi mengirimkan lukisan, anak ini belajar melukis. Mungkin nanti terakhir ditayangkan tetapi tidak boleh difoto. Ya, jadi mohon peserta seminar tidak memfoto foto ini. Nah, tidak, saya akan tayangkan tapi jangan difoto. Nah, jadilah orang tua sebagai diri sendiri, jangan takut. Orang tua itu manusia, tidak ada yang tidak sempurna, yang sempurna hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berani untuk melihat kekuatan kita, diri pribadi dalam mengasuh anak. Pakai kekuatan diri kita. Jangan takut untuk melihat itu. Ya, mengasuh anak. Jangan putus asa. Kalau anak itu kadang-kadang maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Ya, karena kemudian jangan lupa berdoa dan selalu optimis. Jangan selalu melihat yang pesimisnya. Anak dengan ADHD biasanya kemampuannya cukup punya potensi yang baik. Sehingga yang sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan sesuai dengan diri anak itu sendiri. Dan saya yakin itu bisa dilakukan asal kita sabar. Karena ini jangka panjang, nah bukan jangka pendek. Mungkin terakhir sebelum ini ada yang penanganan long term itu jangka panjang ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jangka panjang itu ada Mbak Ita?
bahwa jangka panjang itu ada, nah ini, jangka panjang mungkin terakhir ini, jangka panjang karena ADHD merupakan kondisi gangguan yang seolah-olah seperti kronis dan berkaitan dengan perkembangan anak. Jadi penanganannya merupakan serangkaian aktivitas tindakan yang sifatnya juga terus kronis, tapi bukan penyakit. Berlangsung sepanjang kehidupan anak, makin berkembang dari anak, kita harus mengembangkan anak dari ke arah dewasa. Dia mampu mengelola dirinya. Arti jangka panjang, kita harus waspada, kita harus selalu siap, kita harus support, jadi menilai efektivitas pengelolaan tingkah laku dan anak dengan ADHD. Kita harus selalu mengevaluasi, mengelola, memperbaiki, dan mengembangkan. Jadi harus monitor hasil treatment. Penyesuaian treatment bila diperlukan bisa dilakukan. Jadi mintalah programnya pada psikolog yang menanganinya, program yang tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi memang panjang jangkanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengembangkan putra-putri ibu anak dengan ADHD. Kalau saya sih sudah cinta ya dengan anak dengan ADHD, karena mereka punya potensi dan mereka charming, menyenangkan, dan mereka bisa dikembangkan dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan para ibu bapak tetap optimis, sabar, dan berdoa. Ini jangka panjang, jangan putus asa. Baik, terima kasih Mbak Rina, berhasil anaknya berkembang dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Yuke untuk penjelasannya. Orang tua sangat antusias Ibu, banyak yang menyatakan terima kasih atas sharingnya yang bermanfaat ini Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat para orang tua untuk bisa lebih mengoptimalkan anak-anaknya. Oke, mohon maaf sebelumnya tidak semua bisa dijawab gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan lain yang Prof. Yuke bisa membantu menjelaskan lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya di kegiatan-kegiatan selanjutnya mungkin ya Bu ya.